Kita menuju Kepulauan Riau. Satreskrim Polres Karimun berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia. Selain calon PMI ilegal, polisi juga berhasil mengamankan pelaku berinisial ZA beserta 7 orang lain yang membantunya. Kemudian sebanyak 23 korban dari calon PMI ilegal ini akan diserahkan kepada BP2MI. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Yeni Hartati, wartawan dari Tribun Batam yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Yeni. Halo rekan Yeni, bisa mendengar kami dari studio? Halo, selamat sore Dea. Selamat sore rekan Yeni. Bisa Anda informasikan seperti apa peran dari masing-masing 8 tersangka yang berhasil diamankan Satreskrim Polres Karimun ini? Baik, adapun 8 tersangka atau pelaku yang berhasil diamankan dari Satreskrim Polres Karimun ini memiliki peran yang berbeda-beda, di mana 4 diantaranya merupakan perekrut calon PMI ilegal, kemudian 1 diantaranya merupakan penjemput calon PMI ilegal ini dari Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun. Kemudian satunya merupakan tempat atau penampung dari PMI itu. Kemudian 1 merupakan ABK kapal, kemudian 1 ini diketahui merupakan otak pelaku atau dalang yang memberangkatkan sebanyak 23 PMI ilegal ini ke Malaysia. Nah, diketahui juga peran atau ZA ini merupakan mantan atau PMI yang dulunya bekerja di Malaysia, sehingga ZA ini memiliki atau mengetahui perairan serta lokasi atau daerah yang aman jika dilalui oleh PMI ilegal ini. Demikian ya. Lalu bagaimana dengan pasal yang disangkakan bagi 8 tersangka ini? Baik, adapun pasal yang disangkakan kepada 8 pelaku atau tersangka dari penyeludupan atau perdagangan orang ini dikenai pasal 81 Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia. Nah, untuk ancaman pidananya yang paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda 120 hingga 600 juta. Demikian deh. Ya. Lalu Yeni, puluhan calon PMI ilegal ini berasal dari mana saja dan apakah korban dimintai sejumlah uang sebelum dikirim ke Malaysia ini dan juga bagaimana nasib mereka kini? Baik. Ya, dari 20 calon atau korban PMI ilegal ini mereka berasal dari Banten, Jawa Timur, serta Nusa Tenggara Barat. Nah, dari puluhan korban ini memang dimintai sejumlah uang berkisar 2 hingga 9 juta. Nah, untuk kondisi 20 atau 23 korban ini sendiri, pihak Satreskrim Polres Karimun telah menyerahkan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI yang kemudian dikembalikan atau dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Demikian dia. Baik, Tribuners, jurnalis kami sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Satreskrim Polres Karimun dan juga perekrut dan penampung PMI ilegal. Berikut liputannya. Saudara ZA ini adalah dari hilirnya, ya, muaranya dia adalah berperan sebagai seseorang yang langsung membawa menggunakan speedboat. Speedboatnya sudah kita amankan dan itu dijadikan barang bukti. Speedboat itu sangat kecil, hanya berkapasitas untuk 10 orang. Inilah yang menjadi momok selama ini. Kita bisa aja melihat tidak ada safety. Ya, kasihan teman-teman korban-korban ini, di mana bisa saja nanti menjadi korban selanjutnya, terjadi kecelakaan di laut dan lain hal. Itulah peran ZA. Dengan upaya pengungkapan ini, kita bersyukur sekali karena bisa dapat memutus mata rantai dari jaringan saudara ZA. Ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa karena bisa langsung mengungkap jaringan ini
hingga sampai ke akarnya. Insya Allah semoga Polda Kepri ataupun wilayah Polres Karimun bisa terbebas dari pelaku-pelaku human trafficking dan people smuggling, yang dimana korbannya adalah para pekerja migran Indonesia. Saya sebagai seorang ibu, saya punya anak kecil 4 bulan perempuan. Saya hanya menolong dari Banyuwangi, dari TKI Banyuwangi itu minta tolong kepada saya, minta jalur ke Malaysia buka, katanya mau minta kerja karena di Banyuwangi itu tidak ada pekerjaan, minta tolong dan menelepon saya. Peran saya itu aja, saya hanya menolong, nggak ada merekrut, nggak ada membantu sama sekali, nggak ada keuntungan sama sekali yang saya dapatkan. Tadi sudah disebutkan ya, hanya membantu. Berarti Saya menolong, nggak ada dapat keuntungan. Teman-teman media, sampaikan sama Pak Jokowi, saya hanya seorang ibu. Oke, Saya cukup. punya anak kecil, tolong bantu saya Pak Presiden. Saya sampai ditahan begini kok. Siapa namanya Bu? Namanya siapa Bu? Namanya Bu? Fitria Pak, Dari mana Bu? dari Bingung Kolam Batam Pak. Saya hanya Ini- seorang ibu Pak, tolong. Kami amankan di sini nih posisinya. Ya, itu. Tolong Dan teman-teman didapati media, yang tolong ada sampaikan 3 Pak orang di Jokowi. situ. Saya nggak ada merekrut, nggak ada dapat keuntungan sama sekali yang saya dapatkan ya. Tolong sampaikan Pak Jokowi, biar benar. Cukup? Oke Bu. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sebuah mobil pick-up menabrak minibus Grand Livina yang sedang terparkir di bahu jalan hingga ringsek. Mobil itu bahkan terdorong hingga 10 meter. Selengkapnya akan disampaikan rekan Imam Maksum, jurnalis dari Tribun Pontianak yang kini sudah siap dengan laporannya. Halo rekan Imam. Halo, selamat sore rekan Dea. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.